Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Harseli Trevosa, NIM R0212011056 dari Prodi Fisioterapi Fakultas Keperawatan Universitas Hasanuddin. Jadi hari ini saya akan melakukan palpasi pada regio hip. Jadi yang pertama itu musculus adductor brevis. Jadi musculus adductor brevis ini berorigo pada permukaan eksternal ramus inferior os pubis, berinsersio di batas pectial femur dan seperdua proximal medial lip dari linea aspera. Terus berinervasi di nervus obturator L2-4. Fungsi konsentriknya yaitu aduksi, fleksi, dan eksorotasi hip. Fungsi eksentrik mengontrol abduksi dan ekstensi hip dan posterior tilt pelvis, dan fungsi isometriknya yaitu menstabilkan pelvic dan hip joint. Jadi saya akan mempalpasi musculus adductor brevis. Jadi musculus adductor brevis ini susah untuk dipalpasi. Jadi untuk mempalpasi adductor brevis, kita harus temukan batas antara adductor longus dan gracilis dan coba untuk menekan antara kedua otot ini. Palpasi lebih dalam untuk adductor brevis. Jadi saya akan mempalpasi musculus adductor brevis seorang pasien. Jadi musculus adductor brevis pasien terletak pada di bagian ini. Yang kedua yaitu musculus adductor longus. Jadi musculus adductor longus berorigo pada antara crista pubis dan symphysis os pubis. Insersio sepertiga medial lip dan linea aspera. Inervasi nervus abductor L2-4. Fungsinya fungsi konsentrik, aduksi dan fleksi hip. Fungsi eksentrik mengontrol abduksi dan ekstensi hip, dan fungsi isometriknya yaitu menstabilkan hip dan linea aspera. Jadi saya akan mempalpasi pada musculus adductor longus. Jadi tahap pertama yaitu tempatkan jari palpasi Anda di atas tendon yang tampak lebih menonjol secara visual di anteromedial proksimal paha. Untuk menentukan tendon tersebut, kita akan mempalpasi tulang pubis dan lateral ke medial hingga dapat menemukan sebuah tendon yang nampak lebih menonjol. Informasikan kepada pasien untuk mengaduksikan paha pada hip joint dan rasakan ketegangan tendon itu. Telusuri secara tegak lurus pada serabut otot untuk mempalpasi lebarnya. Yang kelima, setelah adductor longus di lokasi, minta pasien rileks dan selanjutnya palpasi untuk mengevaluasi batas tepi tonusnya. Jadi musculus yang ketiga yaitu musculus adductor magnus. Musculus adductor magnus ini berorigo pada dua bagian, yaitu bagian adductor dan bagian hamstring. Jadi di bagian adduktornya ada ramus inferior osis pubis dan ramus osis ischiae. Di bagian hamstringnya yaitu tuber ischiadicum. Terus insersionya di bagian adductor dan bagian hamstring. Bagian adductor ada tuberositas glutea, linea aspera, linea supracondylaris medialis, dan bagian hamstringnya tuberculum adductorium femoris. Dan inervasinya ada dua bagian, yaitu bagian adductor dan bagian hamstring. Di bagian aduktornya ada nervus obturatorius L2-L4 dan bagian hamstringnya nervus ischiadicus atau nervus tibialis. Terus fungsinya ada di bagian aduktor dan bagian hamstring. Di bagian aduktor ada aduksi dan fleksi paha, dan di bagian hamstring ada ekstensi paha. Jadi selanjutnya saya akan mempalpasi otot aduktor magnus. Jadi tahap pertama kita harus tempatkan jari palpasi di antara medial hamstring dan gracilis. Untuk melibatkan abduktor magnus, kita harus menginformasikan kepada pasien untuk melakukan abduktor hip atau melakukan ekstensi hip melawan resistance dari bed. Selanjutnya, palpasi aduktor magnus ke arah distal sejauh masih memungkinkan dengan menelusuri tegak lurus pada serabut otot. Yang terakhir, setelah aduktor magnus dilokalisasi, mintalah pasien rileks dan selanjutnya kita akan mempalpasi untuk mengevaluasi batas tepi tonusnya. Musculus yang keempat yaitu articularis genus. Jadi berorigo pada femur distal pada permukaan anterior
dan insersionya di busa supratellaris, inervasinya di nervus femoralis, dan fungsinya yaitu menarik bursa suprapatellaris superior bersama dengan ekstensi sendi lutut. Selanjutnya saya akan mempalpasi musculus articularis genus. Yang kelima adalah musculus biceps femoris. Musculus biceps femoris berorigo pada caput longus dan brevis. Di caput longus ada tuberositas schial, dan di origo caput brevis ada lateral lip dan linea aspera. Terus insersionya pada caput fibula dan condylus lateral tibia, dan inervasinya pada nervus sciatic L5-S3. Adapun fungsinya terbagi menjadi 3, yaitu fungsi konsentrik. Fungsi konsentrik ini pada eksrotasi dan ekstensi hip joint. Fungsi eksentriknya pada mengontrol endorotasi dan fleksi hip, dan fungsi isometriknya yaitu menstabilkan hip joint. Jadi selanjutnya saya akan mempalpasi musculus biceps femoris. Jadi tahap pertama kita harus menempatkan jari palpasi di bagian distal tuberositas ischiadis. Tangan fiksator diletakkan di bagian proximus ankle joint. Palpasi tepat di bagian distal tuberositas ischiadik. Tahan pasien dan dari fleksi knee joint lebih lanjut dan rasakan kontraksi otot hamstring. Telusuri tegak lurus pada serabut otot, mengikuti biceps femoris ke arah caput fibula, dan palpasi tendon biceps femoris caput longus pada sisi lateral. Setelah setiap hamstring dilokasikan, mintalah pasien rileks dan selanjutnya palpasi untuk mengevaluasi batas tepi tonusnya. Gluteus maximus. Jadi origo gluteus maximus ini berorigo pada crista iliaca posterior sacrum, coccyx, dan aponeurosis lumbar. Insersionya pada tuberositas gluteal femur dan condyles lateral tibia via iliotibial band. Terus inervasinya pada nervus gluteal inferior L5-S2, dan fungsi konsentriknya itu ekstensi, eksrotasi, dan abduksi hip. Fungsi eksentriknya mengontrol fleksi, endorotasi, dan aduksi hip, dan fungsi isometriknya menstabilkan pelvis, dan utamanya postur berdiri tegak. Selanjutnya saya akan mempalpasi musculus gluteus maximus. Jadi tahap pertama kita harus menempatkan jari palpasi di bagian lateral dari sakrum. Selanjutnya informasikan pada pasien untuk mengekstensikan dan mengsorotasi paha pada hip joint dan rasakan kontraksi dari otot gluteus maximus. Selanjutnya kita harus palpasi gluteus maximus di bagian lateral dan inferior ke pelekatan distal dengan menelusuri tegak lurus pada serabut otot. Setelah gluteus maximus dilokalisasi, informasikan pasien rileks dan selanjutnya palpasi untuk mengevaluasi batas tepi tonusnya. Yang selanjutnya musculus yang ketujuh yaitu gluteus medius. Jadi gluteus medius ini berorigo pada permukaan eksternal ilium antara crista iliaca dan anterior posterior batas gluteal. Berinsersio pada permukaan lateral dan trochanter majus femur, berinervasi pada nervus gluteal superior L4-S1. Terus fungsinya yang pertama itu fungsi konsentrik, abduksi hip, fleksi dan endorotasi hip, ekstensi dan eksorotasi hip. Terus fungsi eksentriknya mengontrol aduksi, ekstensi dan eksorotasi hip. Yang terakhir fungsi isometrik, menstabilkan pelvis, dan utamanya ketika seorang berdiri tegak dengan satu kaki. Selanjutnya saya akan mempalpasi maksimum gluteus medius. Tahap pertama, tempatkan jari palpasi pada bagian distal dari medial crista iliaca antara crista iliaca dan trochanter major femur. Informasikan pasien untuk mengabduksikan paha pada hip joint dan rasakan kontraksi dari serabut bagian medial gluteus medius.
Untuk mempalpasi serabut otot bagian anterior, tangan palpasi diletakkan secara langsung di bagian distal dan posterior pada SIAS. Informasikan pasien untuk memfleksikan dan endorotasi paha pada hip joint dan rasakan kontraksi dari serabut otot bagian anterior gluteus medius. Untuk palpasi serabut otot pada bagian posterior, tangan palpasi diletakkan ke posterior superior portion gluteus medius dan informasikan pasien untuk mengekstensikan dan eksorotasikan pada hip joint. Muskulus yang ke-8 yaitu muskulus gluteus minimus. Muskulus gluteus minimus ini berorigo pada bagian posterior ilium, berinsersio pada permukaan anterior trochanter majus femur, berinervasi pada nervus gluteus superior, dan aksinya pada abduksi dan medial rotasi femur di pinggul. Selanjutnya saya akan mempalpasi muskulus gluteus minimus. Jadi, muskulus gluteus minimus terletak pada yang telah saya palpasi. Muskulus yang ke-9 yaitu muskulus gracilis. Jadi, muskulus gracilis ini berorigo pada corpus ossis pubis dan ramus inferior ossis pubis, berinsersio pada bagian superior permukaan medial tibia, berinervasi pada nervus obturatorius, terus fungsinya abduksi paha, fleksi dan rotasi medial tungkai bawah. Jadi selanjutnya saya akan mempalpasi muskulus gracilis. Jadi tahap pertama, tempatkan jari palpasi di atas medial proksimal paha, di atas tendon proksimal aduktor longus. Dari lokasi tersebut, geser jari palpasi ke arah posterior atau medial, maka jari Anda akan berada tepat di atas gracilis. Informasikan pasien untuk melakukan fleksi knee joint dengan menekan tungkai melawan bed. Ini akan melibatkan gracilis tetapi tidak melibatkan aduktor longus dan aduktor magnus. Telusuri secara tegak lurus sepanjang serabut otot dan selanjutnya palpasi gracilis di bagian distal sejauh masih memungkinkan. Setelah gracilis dilokalisasi, mintalah pasien rileks dan selanjutnya palpasi untuk mengevaluasi batas tepi tonusnya. Muskulus yang ke-10 yaitu muskulus iliacus atau iliopsoas. Ini berorigo pada 2/3 superior fossa iliaca, crista iliaca, ala ossis sacri, ligamentum sacroiliacum interius, berinsersio pada trochanter minor femoris di inferiornya, tendon musculi pescoas major, berinervasi pada nervus femoralis, dan fungsinya itu fleksi paha pada pangkal paha dan menstabilkan sendi panggul, beraksi bersama-sama dengan musculus psoas major. Muskulus yang ke-11 yaitu musculus gemellus inferior. Musculus gemellus inferior berorigo pada bagian upper tuberositas ischiadis, insersionya permukaan medial trochanter major femur, berinervasi pada plexus lumbosacral, terus ada fungsinya yaitu fungsi konsentrik, eksorotasi paha pada hip joint dan abduksi paha pada hip joint jika pertama paha dalam posisi fleksi pada hip joint. Terus fungsi eksentriknya mengontrol endorotasi dan aduksi hip jika paha dalam posisi fleksi. Terus seterusnya fungsi isometrik yaitu menstabilkan hip joint. Selanjutnya saya akan mempalpasi gemellus inferior. Muskulus yang ke-12 yaitu gemellus superior. Gemellus superior ini berorigo pada permukaan dorsal spina ischiadik. Terus insersionya pada permukaan medial trochanter major femur, inervasinya pada nerve obturator internus L5-S1. Adapun fungsinya yang pertama fungsi konsentrik, berada pada eksorotasi, abduksi paha pada hip joint jika pertama paha dalam posisi fleksi pada hip joint. Yang kedua, fungsi eksentrik, mengontrol endorotasi dan aduksi hip jika paha dalam posisi fleksi. Yang ketiga, fungsi isometrik, yaitu menstabilkan hip joint.
Jadi saya akan mempalpasi musculus gemellus superior. Musculus yang ke-13 yaitu musculus obtutorius externus. Ia berorigo pada permukaan eksternal membrane obturator dan batas foramen obturator atau di atas ischium dan pubis. Insersionya pada fossa trochanteric femur dan inervasinya pada nervus obturator L5-S1. Adapun fungsinya, yang pertama fungsi konsentrik pada eksorotasi paha pada hip joint, fungsi eksentriknya mengontrol endorotasi paha, dan fungsi isometriknya menstabilkan hip joint. Selanjutnya saya akan mempalpasi musculus operator externus. Di musculus yang ke-14 yaitu musculus obturator internus. Ia berorigo pada permukaan internal membrane obturator dan batas foramen obturator. Terus berinsersio pada permukaan medial trochanter dan major femur. Berinervasi pada nervus obturator internus L5-S1. Terus fungsinya ada 3, yaitu fungsi konsentrik, eksorotasi dan abduksi hip joint jika pertama paha dalam posisi fleksi hip joint. Terus yang kedua, fungsi isometrik, yaitu menstabilkan hip joint, dan fungsi eksentrik mengontrol endorotasi dan aduksi paha. Selanjutnya saya akan mempalpasi musculus obturatorius internus. Musculus yang ke-15 yaitu musculus pectineus. Ia berorigo pada rapus superior pubis, berinsersio pada linea pectinea femur, berinervasi pada nervus obturatorius atau PLX lumbalis. Fungsinya fleksi dan aduksi paha. Selanjutnya saya akan mempalpasi musculus pectineus. Jadi yang pertama, tempatkan jari palpasi di atas anteromedial proximal pada lokasi tendon proximal adductor longus. Setelah melokalisasi tendon proximal adductor longus, geser dan pindahkan jari ke anterior atau lateral dari tendon adductor dan jari Anda akan tepat di atas otot pectineus. Untuk melibatkan pectineus, palpasi tulang pelvis sambil menginformasikan pasien untuk melakukan aduksi paha pada hip joint. Sekali lagi, palpasi pectineus ke arah distal sejauh masih memungkinkan dan mintalah pasien rileks, dan selanjutnya palpasi. Musculus yang ke-16 yaitu musculus piriformis. Ia berorigo pada permukaan anterior segmen sacrale 2-4 dan ligamentum sacrotuberosum. Terus berinsersio pada tepi superior trochanter majus femoris dan inervasi pada rami ventrales nervus spinalis L5, S1, dan S2. Fungsinya itu rotasi lateral paha yang sedang ekstensi, aduksi paha yang sedang ekstensi pada pangkal paha. Selanjutnya saya akan mempalpasi musculus piriformis. Dimulai dengan mendeteksi titik di atas lateral sacrum yang berada di tengah-tengah sips dan apex sacrum. Jatuhkan tepat pada lateral sacrum pada titik ini dan jemari Anda akan berada di atas otot piriformis. Selanjutnya informasikan pasien untuk mensorotasi hip joint dan rasakan kontraksi otot piriformis. Selanjutnya palpasi piriformis ke lateral ke arah batas superior pada trochanter major femur. Setelah otot piriformis dilokasikan, mintalah pasien untuk rileks dan selanjutnya palpasi. Musculus yang ke-17 yaitu psoas major. Ia berorigo pada processus transversus vertebrae lumbales, kedua sisi corpus vertebrae T12-5 dan disci intervertebrale. Terus berinsersio pada trochanter minor femoris, berinervasi pada rahmi ventralis nervus lumbalis pertama. Terus fungsinya beraksi di bagian superior bersama dengan musculus iliacus, yakni fleksi paha, di inferior fleksi lateral columna vertebrales, digunakan untuk keseimbangan batang badan dan posisi duduk.
terus beraksi di bagian inferior dengan muskulus iliacus, yakni fleksi batang badan. Selanjutnya saya akan mempalpasi muskulus psoas mayor. Muskulus yang ke-18 yaitu quadratus femoris. Ia berorigo pada tepi lateral tuber ischiadicum, berinsersio pada tuberculum quadratum pada crista interroghanterica femoris, dan berinervasi pada nervus masculi quadrati femoris. Dan fungsinya yaitu merotasi lateral pada pangkal paha. Selanjutnya saya akan mempalpasi musculus quadratus femoris. Selanjutnya musculus yang ke-19 yaitu musculus rectus femoris. Ia berorigo pada CAI dentepias acetebulum, berinsersio di tuberosi tibial patellar via ligamen patellar, berinervasi di nervus femoris L2-4. Fungsinya fungsi konsentrik, fleksi hip dan ekstensi knie. Fungsi eksentrik mengontrol ekstensi hip dan fleksi knie. Terus fungsi isometrik menstabilkan hip joint dan knee joint. Selanjutnya saya akan mempalpasi musculus rectus femoris. Musculus yang ke-20 yaitu vastus intermedius atau quadriceps. Ia berorigo pada linea aspera, permukaan anterior dan lateral 2/3 proximal subfemur dan intermuscular septum. Ia berinsersio pada tuberositas tibia via patella dan ligamen patellar. Terus inervasinya pada nervus femoral L2-4. Adapun fungsinya yaitu fungsi konsentrik yang pertama, ekstensi tungkai pada knee joint, juga bertanggung jawab untuk mengangkat kapsul sendi pada knee selama ekstensi. Terus fungsi eksentriknya mengontrol fleksi tungkai, dan fungsi isometriknya menstabilkan patella dan knee joint. Selanjutnya saya akan mempalpasi musculus vastus intermedius. Musculus yang ke-21 yaitu vastus lateralis. Ia masuk dalam kelompok otot quadriceps. Ia berorigo pada linea aspera, anterior trochanter major, tuberositas gluteal, dan septum intermuskular lateral. Berinsersio pada tuberositas tibia via patella dan ligamen patellar. Terus inervasinya nervus femoralis L2-L4, dan fungsinya fungsi konsentrik pada ekstensi knee joint, fungsi eksentrik mengontrol fleksi knee joint, dan fungsi isometrik menstabilkan patella dan knee joint. Selanjutnya saya akan mempalpasi musculus vastus lateralis. Musculus yang ke-22 yaitu vastus medialis. Ia juga masuk dalam kelompok otot quadriceps. Ia berorigo pada linea aspera, batas interroghanter, batas suprakondilar medial, dan septum intermuskular medial. Ia berinsersio pada tuberositas tibia via patella dan ligamen patellar. Berinervasi pada nervus femoralis L2-L4. Fungsinya fungsi konsentrik yang pertama, ekstensi knee joint, fungsi eksentrik mengontrol fleksi knee joint, dan fungsi isometrik menstabilkan patella dan knee joint. Selanjutnya saya akan mempalpasi musculus vastus medialis. Musculus yang ke-23 yaitu sartorius. Ia berorigo pada spina iliaca anterior superior dan bagian superior insura di bawahnya. Berinsersio pada bagian superior permukaan medial tibia, berinervasi pada nervus femoralis, dan fungsinya abduksi, rotasi lateral, dan fleksi paha, yaitu fleksi sendi lutut. Selanjutnya saya akan mempalpasi pada bagian musculus sartorius. Musculus yang ke-24 yaitu musculus semimembranosus. Ia berorigo pada tuberositas sialos, isium, dan
anteromedial portion dan condylus medial tibia, berinervasi pada caput fibula dan condylus lateral tibial, berinervasi pada nervus sciatic caput tibial L5 sampai S2, dan fungsinya fungsi konsentrik, fleksi dan endorotasi knee serta ekstensi hip joint. Fungsi eksentrik mengontrol ekstensi dan eksorotasi knee serta fleksi hip joint. Terus fungsi isometriknya itu menstabilkan hip dan knee joint. Selanjutnya saya akan mempalpasi pada bagian musculus semimembranosus. Musculus yang ke-25 yaitu musculus semitendinosus. Ia berorigo pada tuberositas ischialos ischium, berinsersio pada medial tengah tibia via tendon pesanserin, berinervasi pada nervus sciatic L4 sampai S2. Fungsinya fungsi konsentrik, ekstensi dan endorotasi hip serta fleksi dan endorotasi knee. Fungsi eksentriknya mengontrol ekstensi dan eksorotasi knee serta fleksi hip joint. Fungsi isometriknya yaitu menstabilkan hip dan knee joint. Selanjutnya saya akan mempalpasi pada musculus semitendinosus. Musculus yang ke-26 atau musculus yang terakhir pada hip joint pada tensor fascia latae. Ia berorigo pada bibir luar crista iliaca anterior dan anterior superior iliac spine atau asis. Ia berinsersio pada saluran iliotibial, berinervasi pada saraf gluteer superior atau L4 sampai 1. Terus fungsinya fungsi konsentrik yaitu rotasi medial atau internal paha atau biasa juga disebut dengan abduksi lemah. Selanjutnya saya akan mempalpasi pada bagian musculus tensor fasciae latae. Sekian video ujian praktikum saya mengenai hip joint. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan pengucapan. Sekian dan terima kasih.